jual itu baru beberapa puluh, tapi mereka sudah menjual sampai ribuan. Sampai sekarang pun sudah ada mediasi dan lain-lain, tapi ternyata sampai sekarang dana dari baik pertarungan dari koperasi ke nasabah atau ke pelaku usaha seperti koperasi-koperasi yang menyimpan di situ sampai sekarang pun belum ada titik temu. Bahan bakunya, perizinan yang harus ada, persyaratan yang dilalui juga sama. Kenapa harus dengan budget yang sekian juta? Pemirsa, DPRD Kudus saat ini tengah melakukan pembahasan tentang rancangan peraturan daerah atau Ranperda perlindungan dan juga pengembangan UMKM di Kudus. Dan hari ini digelar rapat dengar pendapat atau public hearing mengenai Ranperda ini. Apa saja lingkup atau isi dari Ranperda ini dan kemudian bagaimana masukan dari masyarakat terkait Ranperda ini. Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya Septi Wulandari. Data Badan Pusat Statistik yang dirilis bulan Maret lalu, Kabupaten Kudus mempertahankan tingkat pertumbuhan perekonomiannya di atas 2% pada tahun 2023. Capaian ini tentu tak lepas dari menggeliatnya usaha kecil menengah mikro atau UMKM di Kabupaten Kudus yang terus bertambah, terutama sejak pandemi COVID-19. Saat ini lebih dari 17.000 UMKM tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus dengan berbagai jenis usaha. Porsi terbesar berada di Kecamatan Kota sebanyak 17%. Diikuti Kecamatan Dawe sebanyak 15%, Kecamatan Jekulo 11%, Kecamatan Gebok 11%, Kecamatan Bai 10%, Kecamatan Undaan 10%, Kecamatan Jati 10%, dan terakhir Kecamatan Mejobo sebanyak 4%. UMKM ini kebanyakan bergerak di bidang produksi kerajinan, batik hingga makanan. Meski dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif, namun bukan berarti para pelaku UMKM ini dapat melenggang tanpa kendala. Untuk ke depan bisa jadi lebih baik lagi untuk perizinan, lalu untuk pemasaran UMKM baik itu di luar kota, di daerah sini sendiri maupun sampai ke ekspor juga ke luar gitu. Terus ada kayak hak cipta khusus gitu, jadi tidak ada kayak di duplikat sama yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, yang cuma ngambil lagi foto langsung bisa diprinting gitu aja gitu. Apa yang jadi keluhan kita ditindaklanjuti, apalagi tadi soal haki ya, itu kan contohnya saya sebagai craft ya, kalau makan mungkin intan ya, bikin produk satu mungkin resepnya bisa
berlama-lama terus berjalan terus. Tapi kalau craft, kalau kayak batik, kayak bordir, kayak saya sendiri craft, itu kan selalu menciptakan produk baru, model baru terus. Itu butuh pemikiran, ya kan. Kalau bentuk kita ditiru orang lain kayak gitu kan, itu masuk pelanggaran. Kita sudah punya hak juga kan. Itu masuk pelanggaran, harus kalau bisa dari kedinasan juga harus pemerintahan harus menindaklanjuti itu. Gunanya apa dibikin haki kalau tidak ada tindak lanjutnya itu. Kami sebagai UMKM ya minta direalisasi itu. Terus kami juga pelaku UMKM juga mohon minta dibimbing, terus minta dibimbing. Terus yang kedua juga kami sebagai UMKM minta pemasaran barang-barang kita gitu loh, Pak. Barang-barang kita semoga lebih dikenal orang gitu. Keluh kesah para pelaku UMKM ini tak luput dari pantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sehingga DPRD Kabupaten Kudus membuat ranperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dengan menggandeng tenaga ahli dari Akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama ini, peran strategis koperasi dan usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja dan pendorong perekonomian di Kabupaten Kudus belum diimbangi dengan adanya regulasi daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Di sini saya menampilkan data serapan tenaga kerja di Kabupaten Kudus sampai Agustus 2023, di mana yang di highlight warna merah muda itu merupakan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, kemudian ada pekerja bebas maupun pekerja keluarga atau yang tidak dibayar seperti itu. Nah, secara total di tahun 2023 ini tenaga kerja di sektor yang mungkin masih bisa diserap oleh koperasi dan UMKM ini berarti ada di angka 43,17% per Agustus 2023 ini. Maka memang koperasi dan UMKM ini sangat strategis perannya. Next. Oke, beberapa permasalahan UMKM terpotret di kondisi lapangan. Yang pertama, pengelolaan usaha umumnya masih bersifat tradisional, masih rendahnya SDM terkait UMKM, pengusaha UMKM ini. Kemudian kemampuan pemasaran yang masih terbatas, masih bisa lebih dioptimalkan lagi. Kemudian legalitas formal yang belum memadai. Yang kelima, terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Yang keenam, iklim usaha yang masih bisa ditingkatkan lagi. Nomor 7, akses informasi yang rendah. 8, skala dan teknis produksi yang masih rendah. Kemudian terbatasnya infrastruktur pemasaran serta sistem teknologi informasi yang masih bisa ditingkatkan. Nah, setelah kita melihat angka-angka data-data faktual di lapangan di Kabupaten Kudus, kita kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan dan pelindungan koperasi, pemberdayaan UMKM serta pengembangan UMKM itu sendiri setidaknya memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya, pengembangan UMKM sendiri juga seyogianya berorientasi untuk peningkatan skala usaha setidaknya menjadi usaha kecil, sehingga untuk akses keuangan dan lain sebagainya, perizinan itu sudah dapat dirasakan oleh UMKM di Kabupaten Kudus. Next. Nah, dalam penyusunan raperda, kami menggunakan 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, di mana negara Republik Indonesia ini dibangun tidak saja untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, namun juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Seperti itu. Kemudian untuk landasan
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat. Karena dengan adanya koperasi dan usaha mikro, harapannya ada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di daerah. Kemudian untuk landasan yuridis, peranan dari pemerintah Kabupaten Kudus harapannya dapat mendorong perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran serta optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah sebagaimana amanah undang-undang. Next, untuk ruang lingkup Raperda inisiatif ini sendiri, yang pertama asas, maksud, dan tujuan, kemudian uraian terkait usaha mikro, yang ketiga koperasi, yang keempat masuk ke dalam kebijakan dan strategi, kemudian penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, serta penyelenggaraan inkubasi dan bentuk-bentuk kemitraan. DPRD Kabupaten Kudus membentuk panitia khusus untuk menjawab kebutuhan regulasi daerah yang dapat melindungi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Kudus. Pansus ini menggandeng seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan ranperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, termasuk di dalamnya para pelaku usaha dan koperasi. Kepentingan para pelaku usaha dan koperasi ini diserap melalui rapat dengar pendapat atau public hearing untuk kemudian dirumuskan ke dalam kebijakan. Kami dari Jenaka Rumah mewakili PKL yang ada di Bangkalan Rapia. Kebetulan saya punya kios di Ringin, sekarang dibongkar, dipindah di wisata Bangkalan Rapia. Di situ banyak kios-kios, ya Pak ya. Itu banyak yang tutup. Diopia suruh buka. Setelah dibuka, sebagian ada yang buka sampai tengah malam. Di situ tidak ada bis yang merapat. Bisnya itu lari ke arah yang jauh dari pedagang. Akhirnya ada yang buka habis maghrib sampai jam 11 malam. Itu tidak ada pengunjung sama sekali. Cuma yang saya rasakan saat ini motif-motif batik yang saya buat secara sesuai dengan warisan budaya tadi, dengan betul-betul dari awalnya proses dari nyanting sampai diproses sampai selesai, ternyata sangat-sangat tidak aman. Karena apa? Tidak aman dalam artian motif-motif yang sudah saya bikin itu padahal sudah banyak sekali yang saya hakikan seperti itu. Ternyata masih banyak yang berani diperintingkan seperti itu. Nah, jadi banyak yang datang ke toko saya gitu di rumah batik saya itu, ternyata cuma sekedar melihat potret-potret dan akhirnya diperintingkan. Itu sudah terjadi berkali-kali, bahkan sudah saya temukan sendiri Pak. Saya datangi, ya bilangnya ya kapok gitu. Jadi saya tidak sampai meneruskan ke ranah hukum ya kasihan lah gitu. Tapi apakah seperti itu lantas dibiarkan begitu saja? Seharusnya walaupun mau merinting ya motif GK3 atau apa. Koperasi di Kudus ini bagaikan kerakap di atas batu. Seperti itu. Seperti gambarannya ya. Untuk KPRI di sini ada putusan dari PKPRI. Untuk KPRI saja dari keanggotaan sudah sulit. Sebab anggota sudah ditawari dengan kredit
kredit yang bermacam-macam dari bank. Sehingga mereka menjadi anggota koperasi itu ya tidak harus dipaksa-paksa untuk bisa menjadi anggota koperasi. Ini sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip koperasi. Jadi saya harapkan ada perlindungan terhadap koperasi. Ya, kemudian dari sisi operasionalnya, sekarang ini koperasi sulit karena dihadapkan dengan administrasi bank. Semula 2%, kemudian kami datang ke bank BPD minta untuk diturunkan, turun jadi 1%. Sekarang turun menjadi 0,5. Itu masih menjadi beban bagi koperasi. Ya, karena koperasi untuk menentukan bunga itu sudah barang itu besar. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, saya harapkan karena yang akan ada peraturan untuk itu, saya harapkan ada perlindungan terhadap koperasi-koperasi, baik dari sisi keanggotaan maupun dari sisi operasionalnya. Nah, begitu pula untuk koperasi-koperasi yang lain, saya harapkan juga begitu. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk ada undang-undang khusus tentang koperasi, di mana diberikan perlindungan apabila terjadi gulung tikar atau terjadi kemacetan pinjaman Pak. Yang kedua kalinya berkaitan dengan pinjaman Pak. Memang betul sekali pada saat dampak dari COVID yang kemarin itu koperasi sangatlah mengalami kesulitan. Selain dari para pelaku usaha mikro dan koperasi, Pansus juga mengundang pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, untuk menyampaikan perkembangan UMKM dan koperasi di Kabupaten Kudus. Kemudian untuk HAKI yang menerbitkan Kemenkumham, nah kami memfasilitasi, sudah kami maksimalkan bahwasanya kalau memang ada pelaku UMKM yang memang secara self-declare mengajukan sendiri, memang ini membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan. Tapi kalau memang melalui kami dan itu kami memberikan rekomendasi dan surat rekomendasi itu bisa menjadikan subsidi untuk membayar biaya yang ditentukan. Misalnya saja untuk HAKI biayanya 1.800.000 kalau mencari sendiri. Tapi kalau ada rekom dari dinas ini dapat potongan 500.000, kan seperti itu. Termasuk juga halal kalau memang ada program pemerintah. Ini memang ada sertifikat dan juga ada langsung dari provinsi. Nah, ini juga ada yang gratis, ada yang bayar Pak. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam public hearing Ranperda Inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui agar kebijakan yang akan disahkan nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai masukan menjadi catatan penting para pengambil kebijakan untuk melindungi keberlangsungan usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Kudus. Oke, terima kasih. Kami membahas dalam Ranperda ini, di dalam public hearing ini tentang pembahasan bagaimana kita akan proaktif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami akan menyerap seluruh keluhan, seluruh permasalahan yang dialami di bawah tentang perlindungan hukum, tentang hak ciptanya mereka, bagaimana tentang hak mereka, kewajiban mereka menjadi usaha mikro di Kabupaten Kudus ini. Tentunya kami di dalam Ranperda ini yang menjadi Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Kudus sudah memberikan 40% produk daerah yang nanti kita canangkan di Kudus ini. Oke, dengan Ranperda ini kita menuangkan 40% yang harus kita jual di Kabupaten Kudus ini, ya. Salah satunya produk-produk daerah itu. Jadi kita nanti dengan cara memasarkan para usaha mikro ini di OPD-OPD terkait, dan bahkan kami menyediakan showroom di ruang tersendiri di DPRD Kabupaten Kudus. Ada ruang tersendiri, ya, showroom dari produk-produk daerah yang dia miliki. Mungkin
para teman-teman DPRD yang berada di mana-mana berkunjung di sini atau OPD mana kita sediakan. Dan kami insya Allah dari DPRD Kudus akan merencanakan bagaimana tadi masukan-masukannya dibuatkanlah di Kudus ini tempat pembelanjaan oleh-oleh gitu kan, karena banyak wisatawan. Nah, insya Allah kita kasih masukan nanti teman-teman di DPRD Kudus periode yang akan datang, bagaimana teman-teman mampu menyediakan tempat untuk oleh-oleh di Kudus yang tentunya akan menumbuhkan daya saing, menumbuhkan daya serap baik tenaga kerja maupun produk-produk ini akan tertampung di forum tersebut atau di lokasi tersebut. Terakhir Bapak, Ya. ada peningkatan signifikan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus. Harapannya dengan Ranperda ini seperti apa ke depan? Ya, harapan kami memang yang pertama memang harapan kami para UMKM di Kabupaten Kudus ini merasa nyaman, terfasilitasi oleh OPD-OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan UMKM. Terfasilitasi ini mereka bagaimana mereka ini mendapatkan kemudian dalam perizinan, kemudian dalam perpanjangan perizinan hak tentang halal, ya, bagaimana mereka mampu bersaing di pasar bebas, ditempatkan bagaimana mereka memasarkan produk-produk mereka. Dan ini kami dengan pembatasan ini 40% ini sangat luar biasa. Jadi kami akan menutup kemungkinan produk-produk yang tidak dari Kudus ini kita berikan alokasi 40% dari putra daerah itu sendiri. Masa bakti DPRD Kabupaten Kudus periode 2019-2024 akan segera berakhir pada bulan September mendatang. Meski demikian, upaya optimalisasi kinerja terus dilakukan. Salah satunya adalah pembahasan 6 ranperda inisiatif yang terus bergulir agar dapat diselesaikan sebelum masa bakti para wakil rakyat ini usai. Sekarang berkaitan dengan Ranperda pengembangan dan perlindungan UMKM sendiri. Kalau Ranperda ini sebenarnya tujuannya untuk apa lagi gitu untuk UMKM atau di Kudus ini? Kalau UMKM tentunya pada proses melindungi, melindungi pelaku usaha kecil. Dalam hal ini bukan hanya sekedar bagaimana perda ini kita bahas, kita sahkan, tetapi action realnya harus dilakukan. Jadi kadang saya juga berpikir setiap tahun kita melahirkan satu produk undang-undang, satu produk perda, tapi pada tataran pelaksanaannya ya tidak konsisten atau mungkin perda kita buat tapi tidak dilaksanakan. Apakah itu ada banyak? Berkaitan dengan pelaksanaannya kan memang semuanya ada di eksekutif. Oke. Jadi penegak perda itu kan Satpol PP. Artinya kalau perda-perda ini kita bahas, sudah kita sahkan, ya diharapkan dengan adanya perda ini masyarakat menerima manfaat. Masyarakat menerima manfaat dan perda itu ada dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya itulah. Bagaimana dengan UMKM? Ya mungkin nanti dalam melakukan perlindungan, misalnya satu contoh, memberikan keleluasaan untuk mereka berusaha di ruang-ruang publik dalam arti misalnya ben ora dioyak-oyak Satpol PP atau tempat-tempat yang memang ada kekhususan atau bahkan mungkin di jam-jam tertentu. Nah, sehingga ini nanti akan menjadi satu komitmen bersama. Kalau hari ini kalau hal ini misalnya diatur lebih jelas lagi, saya yakin
mereka dalam rangka berjualan juga akan lebih tenang. Satu contoh ini di Care Free Day ya, itu pelaku usia kecil kan banyak. Saat Care Free Day itu kan kalau nggak salah 400 sampai 600 orang. Mereka mengusulkan ke kami, Pak, jam selesainya ya diperpanjang dari jam 8 menjadi jam 9. Nah itu bagian dari usulan masyarakat yang tentunya mencoba kita akomodir, walaupun itu tidak harus dituangkan dalam perda, tapi bagaimana klausul secara umum kita melindungi mereka dalam satu produk aturan yang namanya perda. Cara bentuk perlindungannya seperti apa ya nanti dalam proses pembahasan. Pelaksanaannya seperti apa dalam proses pembahasan ini ada DPRD, ada eksekutif. Jadi pembahasan perda itu kan bareng-bareng antara eksekutif, legislatif hari ini misalnya meminta public hearing, meminta masukan dari masyarakat. Nah dalam rangka apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pelaku UKM. Nah tentunya dengan begitu nanti akan kita masukan itu akan kita tampung semuanya, kita godok bersama eksekutif, lahir satu perda yang melindungi mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Mas ini banyak produk-produk perda, produk undang-undang di daerah yang sudah dibuat tapi kemudian pelaksanaannya, pengawasannya tidak maksimal gitu karena mungkin perbubnya perda yang dimunculkan tidak kemudian diikuti oleh perbub dan sebagainya. Nah ini seperti apa kalau dari DPRD sendiri terkait dengan ini kan mau dibahas lagi nih perdanya ada 6 ini. Ya itu terkait komitmen pimpinan daerah untuk bagaimana ketika perda itu sudah dikangeli, sudah mengeluarkan anggaran, ya tentunya harus ada keseriusan dalam proses pelaksanaannya. Makanya dalam proses pembahasan perda ini harus sama-sama kuat. Kalau memang tidak implementatif ya, kalau memang sulit diaplikasikan, ya nggak usah ada perda. Jadi kalau perda itu dibahas harusnya dihitung. Kira-kira bisa berjalan apa tidak, atau ini hanya sekedar membuat perda yang dibuka, disahkan, ditutup lagi. Jadi kan tidak begitu. Artinya di situ sudah ada perwakilan bupati namanya OPD terkait. Di DPRD ada yang namanya anggota pansus yang membahas tentang itu. Ini kan antara eksekutif dan legislatif membuat satu produk aturan yang diharapkan memang itu akan menambah atau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada tataran proses pelaksanaannya juga harus real dilaksanakan, tidak hanya sekedar kita membuat perda tapi tidak berjalan. Tapi ini kan bagaimanapun ini berarti di akhir masa periode ini berarti ranperda ini ditargetkan selesai gitu kan? Ya dinamikanya kami belum tahu. Tapi saya sebagai ketua DPRD yang nanti juga akan melihat efektivitas. Nanti kan ada laporan kepimpinan. Kami coba nanti akan dalam laporan kepimpinan itu sejauh mana efektivitas perda produk ini dibuat, produk perda ini dibuat. Nanti ketika laporan kan kami akan tahu. Oh ini kira-kira bisa dilaksanakan. Oh ini kira-kira tidak. Ya nanti kalau memang masih dalam proses implementasinya sulit ya menurut saya akan kami tambah waktu untuk nanti dibahas di anggota dewan yang baru, mungkin bisa saja terjadi. Baik kalau gitu terima kasih Pak Masan atas waktunya dan mudah-mudahan ranperda yang tengah dibahas ini ya memang nanti akan selesai seperti tenggat waktunya dan juga tentu saja bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kudus khususnya. Baik pemirsa, demikian liputan khusus bersama kami tentang pembahasan ranperda pengembangan dan juga perlindungan UMKM di Kudus. Saya Septilandari, terima kasih, sampai jumpa.